Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah bareng materi dari Healing Inner Child Treat Agus Hermawan. Oke. Intinya kita mau coba pahami konsep luka batin atau inner child ya menurut sumber ini, termasuk cara pemulihannya. Sip. Ada gagasan menarik di sini. Siapa kita sekarang itu katanya cerminan dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Betul itu. Jejak masa lalu ya. Sumber ini memulai dengan cara pandang yang cukup unik tentang nilai diri kita. Gimana tuh? Mengacu pada Mazmur 139, digambarkan bagaimana Tuhan itu membentuk kita, sangat detail. Oh iya. Dia kenal banget sama kita bahkan sebelum lahir, dan rencana hidup kita seakan udah ada catatannya gitu. Wow. Kenapa ini penting diangkat? Karena seringkali, ya pengalaman hidup bikin kita merasa sebaliknya. Merasa rusak atau nggak berharga gitu ya. Betul, merasa self-worth kita rendah. Nah, inner child dalam konteks ini merujuk pada bagian diri kita Iya. yang terbentuk sebelum umur 12 tahun. Oke, sebelum 12. Dan seringnya ya masa itu rasanya nggak aman Iya. atau nggak nyaman. Kunci pemulihannya, menurut sumber ini, ya dimulai dari kesadaran. Sadar akan luka emosional dari masa itu. Entah kita ingat jelas atau samar-samar aja ya. Betul. Disadari atau nggak disadari. Akar masalahnya bisa dari keluarga yang mungkin kurang sehat polanya. Disfungsional gitu ya. Bisa jadi. Atau lebih luas lagi, dampak dari pilihan-pilihan keliru manusia yang bikin lingkungan jadi beracun. Oke, jadi gimana luka ini bisa muncul? Sumber ini memaparkan 4 jenis utama. Coba kita lihat. Ya, ada 4 jalur luka emosi di sini. Pertama, luka emosi aktif. Ini jelas ya, karena perlakuan negatif langsung. Bentakan, pukulan, hinaan gitu. Iya, betul. Kedua, luka emosi pasif. Nah, ini kebalikannya. Bukan karena diapa-apain, tapi justru karena dicuekin. Diabaikan, nggak dianggap penting. Persis. Ketiga, luka emosi absorpsi. Ini kayak spons. Maksudnya? Kita menyerap emosi negatif orang sekitar. Misalnya cemasnya orang tua, jadi terasa kayak punya kita. Gitu. Oh, oke. Terakhir, yang mungkin agak mengejutkan. Luka emosi dimanja. Dimanja kok jadi luka? Nah, ini kalau terlalu protektif atau semua serba dikasih. Berlebihan. Malah bisa bikin nggak siap hadapi tantangan nantinya. Jadi bisa karena perlakuan buruk, bisa juga karena nggak adanya perhatian, atau malah karena kasih sayang yang keliru ya? Bisa banget. Mungkin Anda bisa coba renungkan nih. Ada pola yang terasa kena nggak? Yang menarik luka masa kecil ini kan nggak hilang begitu saja ya? Oh ya, sumber ini bilang, luka itu bisa aktif lagi saat kita dewasa. Aktif lagi gimana? Dalam bentuk reaksi emosional yang berlebihan. Overreaction gitu. Sering tuh. Pemicunya kecil, tapi reaksinya meledak-ledak. Nah, itu dia. Contohnya, ada pendeta yang tersinggung kalau dipuji tulus, atau pelayan Tuhan yang merasa paling hebat, superior, Oke. suami yang lengket banget sama ibunya sampai istri di nomor 2 kan, atau senior di gereja marah besar cuma karena diminta geser tempat duduk. Wah, cuma karena geser duduk. Ya, ini semua menurut sumber ini tanda anak kecil yang terluka di dalam diri orang dewasa yang belum dewasa secara emosi. Wah, itu sering terjadi ya. Rasanya kok reaksi kita nggak sebanding sama pemicunya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ada 8 wajah atau dinamika inner child yang bisa muncul. Apa saja itu? Sumber ini mengidentifikasi 8 pola perilaku. Ada si Raja Ratu ngambek, gampang marah kalau maunya nggak dituruti, soldier, selalu berusaha tampil sempurna, sembunyikan masalah, hindari konflik. Oh, yang penting Kelihatan baik-baik saja. Ya, terus si pemberontak, the rebellion, cari perhatian lewat melanggar aturan. Oke, lanjutannya? Ada si juara, the champion achiever. Ini harus selalu nomor 1. Kenapa tuh? Karena dulu sering dibanding-bandingkan mungkin, fokusnya jadi menjadi terbaik bukan melakukan yang terbaik. Beda kan? Beda tipis tapi penting ya. Banget. Terus si perfeksionis, takut banget salah. Karena dulu dihina atau ditertawakan kalau salah. Bisa jadi. Jadi harus sempurna terus. Lalu si tukang menyalahkan, the blamer, gampang nyalain orang, situasi, atau malah diri sendiri. Mungkin dulu sering jadi kambing hitam ya. Mungkin. Terakhir, si penyelamat, the savior, merasa wajib nolong semua orang. Sampai mengorbankan diri. Iya. Bisa jadi karena dulu merasa nggak dibutuhkan atau diabaikan. Wah, banyak juga ya polanya. Pasti ada beberapa ini yang klik nih buat Anda yang mendengarkan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan refleksi ya. Mengenali mana yang sering muncul dalam diri kita, itu langkah awal yang penting ya. Sangat penting.
Sumber ini lalu menyarankan 3 jalur pemulihan. Oke, apa aja tuh? Ada healing prayer, doa penyembuhan. Ini mengutip Mazmur 147 ayat 3 tentang Tuhan menyembuhkan hati yang patah. Ada juga reparenting and heartwarmers. Ini melibatkan dukungan orang lain atau komunitas. Oke. Tapi yang bisa kita mulai sendiri dan ditekankan di sini adalah self-healing. Oke, nah kita fokus ke self-healing ini deh. Langkahnya gimana? Dimulai dengan aware. Sadari dulu emosi apa yang lagi muncul. Sadar aja dulu ya, jangan diapa-apain. Betul. Lalu accept. Terima emosi itu. Jangan dihakimi, jangan ditolak. Prima aja. Kemudian analyze, address. Nah, baru mulai analisa. Apa sih pemicunya? Kapan biasanya muncul? Cari polanya ya. Iya. Nah, yang krusial ini, action. Yaitu berdialog dengan inner child kita. Dialog internal gitu. Iya, betul. Coba tanya dalam hati. Hei, ada apa? Kamu lagi merasa gimana? Ada yang mau kamu sampaikan? Apa yang kamu harapkan? Terhubung kembali ya. Setelah itu, Masuk ke self-parenting. Ini tentang kita sebagai orang dewasa mengasuh kembali sisi kanak-kanak kita itu. caranya gimana? Berikan afirmasi positif. Bilang ke diri sendiri, ke inner child itu. Aku dengar kamu. Kamu nggak layak diperlakukan begitu. Aku bangga loh sama kamu. Nah, itu bagus. Aku terima kamu apa adanya. Penting banget itu. Banget. Dilanjutkan dengan ciptakan rasa aman lewat self-talk positif. Terus, tenangkan diri. Misalnya pakai teknik butterfly hug. Oh, pelukan kupu-kupu itu ya? Iya. Terus, pilah mana keyakinan yang benar dan salah tentang diri. Lihat situasi dari sudut pandang baru, itu reframing. Memaafkan, dan akhirnya accept and move on. Terima dan lanjutkan hidup. Betul. Ini nyambung loh sama prinsip kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, mengasihi diri sendiri itu juga penting. Bagian dari perintah itu. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Pesan utamanya, jangan sampai kita tawar hati atau putus asa dalam hidup ini. Seperti diingatkan di 2 Korintus 4 ayat 1 ya. Iya, sadari juga kalau pertumbuhan itu anugerah Tuhan, itu dari 1 Korintus 3 ayat 6. Tapi kita juga perlu proaktif ya. Supaya bisa jadi pribadi yang lebih dewasa secara emosional. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu ayat dari Filipi 4 ayat 8 yang menarik untuk direnungkan. Ayat apa itu? Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Pertanyaannya, mungkinkah melatih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal baik ini bisa jadi bagian dari perjalanan Anda mengasihi inner child? Dan menemukan kemerdekaan sejati yang dibicarakan di Yohanes 8 ayat 32? Mungkin saja. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Gitu.